Kaisang muncul ke publik mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa pendukung Jokowi menilai kalau ini cara kreatif merespon kritik. Pandangan ini jelas menyesatkan. Sebuah kritikan idealnya disikapi dengan menunjukkan fakta atas fokus persoalan yang disoroti rakyat. Dan pengenaan rompi makin membuktikan Jokowi beserta anak-anaknya tak lagi berdaya pada penilaian masyarakat. Usai ramainya dugaan gratifikasi private jet serta akun bernama Fufu Fafa, seolah-olah jadi titik balik keluarga Jokowi. Kini, baik Kaisang yang diduga menerima gratifikasi maupun Gibran yang disangkut pautkan dengan akun Fufu Fafa makin jarang muncul ke publik. Saat muncul pun, mereka enggan merespon apa yang sedang menjadi perbincangan. Padahal sebelumnya, kedua kakak adik itu paling suka mempermainkan apa yang dituduhkan oleh publik. Malah, bila kita belum lupa, saat Pilpres lalu, julukan-julukan sebagai Samsul yang berasal dari idiom asam sulfat malah dibikin jaket untuk kemudian dikenakan kemana-mana. Mengapa dalam soal private jet hingga Fufu Fafa, keduanya tidak melakukan hal yang sama? Apakah ini pertanda kedua hal itu adalah persoalan serius? Sudah habiskah kekuatan Jokowi mempengaruhi publik atas masalah-masalah yang menimpa anaknya? Kedua isu ini yang jelas telah menempel pada keduanya dan tidak ada satu argumentasi penguat untuk membantahnya. Kepercayaan masyarakat makin turun, ditambah kurang dari sebulan Jokowi segera meletakkan jabatan presiden. Apakah ini pertanda masa depan politik anak-anak Jokowi turut redup seiring berakhirnya masa jabatan Jokowi? Entahlah. Tentang pemilik akun Fufu Fafa, banyak netizen kemudian berhasil membuktikan bila akun itu milik wakil presiden terpilih. Saat nomor yang tersebar coba dikirim transferan pada aplikasi e-commerce, tertulis nama Gibran Rakabuming Raka serta foto dirinya. Perkembangan terbaru, nama pada akun GoPay telah diubah menjadi Selamat dengan foto Adam, suami dari pedangdut Inul Daratista, sementara untuk nama akun OVO masih belum diganti. Juga tidak ada elit politik atau pejabat yang membantah bila nomor telepon yang tersebar itu bukan nomor milik Gibran. Turut beredar foto berkas pendaftaran calon wali kota dengan nomor HP yang sama. Bukankah ini menandakan apa yang dikabarkan menjadi benar adanya? Asumsi publik bila akun itu benar bukan milik mantan wali kota Solo, nggak ada satupun pihak yang berupaya menuntut pihak-pihak yang menuduhnya sampai sekarang. Keduanya malah cenderung menghindar pembicaraan dari apa yang disangkakan. Apakah private jet dan Fufu Fafa jadi titik balik dari masa depan politik mereka makin surut? Relawan-relawan mereka juga hampir tidak berdaya membantah tudingan-tudingan itu. Sementara KPK sedang memproses penanganan gratifikasi usai suami Erina Gudono menyampaikan keterangan. Banyak tone atau pandangan negatif mengarah ke keluarga istana, padahal kondisi ini berkebalikan dengan pada saat awal Presiden menjabat. Dua putra Presiden Jokowi sekarang ini memiliki jabatan politik level tinggi. Ya, bisa dianggap jabatan yang sulit ditandingi atau diulang para Gen Z di masa yang akan datang. Gibran sudah terpilih sebagai wakil presiden di usia 36 tahun. Sedangkan Kaisang menjabat ketua umum partai di usia 29 tahun. Sementara ipar keduanya, Bobi Nasution, November mendatang ikut kontestasi pemilihan gubernur di Sumatera Utara di usia 33 tahun. Potensi menangnya terbuka lebar. Kim Plus Plus yang mengusungnya. Di sisi lain, anak-anak seusia mereka masih banyak yang baru meniti karir, jatuh bangun merintis usaha. Beberapa yang lain kebingungan juga mencari kerja. Ya, tentu belum banyak yang lupa
awal Jokowi terpilih menjabat presiden, dirinya dipuji-puji para pendukungnya dengan tagline Jokowi adalah kita. Hal itu mencerminkan sebagai politisi yang beneran berbeda dari politisi lain dan tidak membawa-bawa keluarganya untuk masuk politik. Jokowi bukan petinggi partai. Jokowi tidak memiliki dosa masa lalu. Jokowi tidak terkait dalam kejamnya Orde Baru. Bahkan usai dilantik, Gibran menyatakan tidak suka politik. Dengan ketus, dirinya menyebut tidak suka ikut aktivitas bapaknya sebab punya kesibukan sendiri sebagai pengusaha. Ya, raut wajah serta gesturnya jelas menyiratkan penolakan untuk tampil di depan wartawan. Term Jokowi adalah kita masih tetap dipertahankan, setidaknya hingga Gibran dan Kahiyang dinikahkan di Geraha Sababwana, gedung pernikahan milik pribadi presiden. Mereka dinikahkan bukan di hari libur demi tidak mengganggu agenda gedung yang sudah disewa oleh pengguna lain. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, semuanya berubah drastis. Pada tahun 2020, Gibran dan Bobi Nasution kemudian terpilih sebagai kepala daerah. Suara-suara penolakan pencalonan Gibran dan Bobi jelas keras terdengar. Namun, para pendukung Jokowi mampu menunjukkan kalau pencalonan keduanya di level wali kota tidak istimewa. Nah, atas dalih demi memperbaiki kesejahteraan rakyat Solo dan Medan, mereka pun diterima. Kinerja mereka kemudian terlihat sangat baik, mampu melewati tantangan masa pandemi yang sangat berat. Apalagi Gibran di Solo menggarap berbagai proyek besar yang setidaknya dalam 4 tahun kepemimpinannya membenahi berbagai macam pekerjaan fisik yang bernilai besar. Tidak banyak yang tahu, berbagai program prioritas Gibran itu disokong bukan dari APBD melainkan dari anggaran APBN. Tidak cukup itu, CSR BUMN maupun perusahaan hibah dari UEA hampir semua diarahkan ke Solo. Hingga kemudian ada pernyataan mengejutkan dari Rocky Gerung bila tiap Sabtu para menteri bergiliran menemui Gibran untuk menyerahkan uang tunai. Dan meski ini disebut sebagai fitnahan, tapi faktanya tidak ada yang melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian. Pada tahun 2022, si bungsu presiden tiba-tiba menyatakan keinginannya turun ke politik. Kaisang menyatakan tertarik atas apa yang dikerjakan kedua saudaranya itu. Suami Erina itu mengaku inspirasinya masuk dalam dunia politik melihat apa yang sudah dilakukan bapak dan kakaknya. Dia melihat jadi politisi ini mampu memberikan banyak dampak, memberi manfaat ke banyak orang. Alasan yang sama dengan apa yang diungkapkan Gibran saat akan terjun jadi wali kota. Tanpa sadar, publik disodori apa yang dulu tidak terlihat waktu Jokowi awal menjabat. Tapi kini semuanya telah berbalik. 20 Oktober merupakan hari terakhir jabatan presiden disandang dan diserahkan pada Prabowo. Nah, akankah anak-anak Jokowi mampu mengarungi kerasnya ombak samudra politik tanah air? Apakah mereka politisi-politisi tangguh? Apakah mereka bisa menghadapi isu-isu tanpa campur tangan kekuasaan Jokowi? Kita buktikan seiring perjalanan waktu.